Presiden Pasopati ungkapkan kekecewaan lantaran Piala Dunia U20 batal diselenggarakan di Indonesia. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah memburu pelaku perampokan di Cilacap dengan membentuk tim khusus dan bekerja sama dengan Polda Jawa Barat. Jelang tenggat waktu yang ditentukan pada 1 April 2023 mendatang, pembangunan jembatan Juwana terus dikejar. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Presiden Pasopati Agus Warso merasa kecewa usai FIFA memutuskan untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Keputusan tersebut muncul pada Rabu malam, 29 Maret 2023. Indonesia dipastikan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hal tersebut resmi disampaikan Presiden FIFA Gianni Infantino pada Rabu malam 29 Maret 2023. Keputusan ini tentunya membuat rakyat Indonesia, khususnya para supporter bola, merasa kecewa dengan hal tersebut. Seperti Presiden Pasopati Agus Warso saat ditemui di Shelter Manahan. Dirinya tampak lesu dan tak bersemangat setelah mendengar keputusan FIFA yang menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya mengaku kecewa dan tak bisa berkata banyak ketika mendapat kabar Piala Dunia U20 dibatalkan. Agus juga merasa kecewa dengan statement yang dikeluarkan oleh dua gubernur, di mana keduanya menolak tim Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 mendatang. Jelas kecewa jelas Mas, jadi kita nggak cuma memikirkan Piala Dunia aja toh, tapi sepak bola Indonesia ke depan juga. Jadi pastinya kita sangat kecewa dan harapannya teman-teman pemain, anak-anak muda itu jangan mengubur mimpinya, tapi mimpi itu masih bisa diwujudkan ke depan. Tetap semangat pokoknya. Pokoknya wis kecewa Mas, susah ini berkata-kata susah. Meski begitu, dirinya tetap memberi semangat kepada para pemain muda timnas Indonesia untuk selalu tegar. Seperti diketahui pada Rabu 29 Maret 2023, Ketua Umum PSSI Erick Thohir terbang ke Doha, Qatar untuk menemui Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperjuangkan agar Indonesia tetap bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Namun apalah daya, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya, menurut Erick Thohir harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan oleh FIFA yang membatalkan turnamen sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Ketua Askot PSSI Solo Arya Surendra buka suara usai Indonesia dipastikan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Meski kecewa, namun dirinya menganggap bahwa pemerintah sudah banyak berjuang untuk mempertahankan Indonesia agar tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia gagal mempertahankan status tuan rumah Piala Dunia U20. Hal ini pun melukai hati banyak masyarakat, khususnya para pecinta sepak bola di tanah air. Seperti diketahui, persiapan untuk menyambut Piala Dunia telah dilakukan oleh pemerintah Kota Solo semaksimal mungkin. Berbagai macam renovasi baik di stadion utama maupun pendukung telah dilakukan dengan baik, bahkan masih berjalan hingga saat ini. Ketua Askot PSSI Solo Arya Surendra juga buka suara usai FIFA memutuskan Indonesia dihapus sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Arya mengaku kecewa dengan keputusan tersebut, namun dirinya juga tidak bisa berkata apa-apa lantaran hal tersebut merupakan hak dari FIFA sebagai penyelenggara. Meski begitu, dirinya juga mengungkapkan bahwa pemerintah sejauh ini juga sudah cukup baik dalam memperjuangkan Indonesia sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia U20. Ikuti dari persiapan dari timnas U20, tentunya harapan mereka Indonesia sudah
memiliki kesempatan yang baik menjadi tuan rumah berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ini buyar ya dengan keputusan FIFA kemarin ini, sangat disayangkan. Namun kalau saya bisa bilang ini kita baru di tengah pusaran badai, tapi badai pasti berlalu. Apabila nantinya FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, Arya juga berharap agar nantinya sanksi tersebut tidak terlalu berat, agar tidak berdampak pada dunia persepakbolaan di Indonesia. Dalam hal ini dirinya berharap kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membangun relasi yang baik dengan FIFA, agar nantinya sanksi dari FIFA tidak terlalu memberatkan bagi olahraga sepak bola di Indonesia. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Laga PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya pada pertandingan tunda Liga 1 2022-2023 di Stadion Jatidiri Kota Semarang sempat diwarnai kerusuhan supporter. Kerusuhan ini terjadi lantaran adanya ratusan supporter tanpa tiket memaksa masuk ke dalam stadion sebelum laga dimulai. Polisi yang menghalau pun mendapat perlawanan dari ratusan supporter tersebut. Aksi saling dorong antara supporter dan polisi terjadi di pintu masuk Stadion Jatidiri, Kota Semarang. Peristiwa ini terjadi lantaran para supporter yang tidak memiliki tiket memaksa ingin masuk ke dalam stadion. Aksi saling dorong terjadi di saat laga pertandingan big match antara PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya yang sedang berlangsung. Bahkan sejumlah supporter nekat memanjat pagar, namun tindakan tersebut berhasil digagalkan oleh aparat kepolisian. Ratusan supporter tanpa tiket yang memaksa masuk berhasil ditertibkan oleh polisi. Gerbang pun berhasil ditutup rapat sehingga pertandingan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Pada laga PSIS melawan Persebaya di Stadion Jatidiri Kota Semarang berakhir dengan kekalahan tuan rumah dengan skor 1-2. Danuris Priyanto selaku Ketua Panpel PSIS mengatakan, pengamanan laga Super Big Match berjalan dengan luar biasa. Dengan koordinasi berbagai pihak, pada pertandingan ini nantinya akan menjadi contoh dan inspirasi pada pertandingan selanjutnya. Semuanya TNI Polri yang terlibat pada malam hari ini yang telah mengamankan pertandingan Super Big Match ya antara PSIS melawan Persebaya ini bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar ya, dari mulai masuk jalannya pertandingan sampai pertandingan selesai terurai dengan baik. Dan ini mungkin bisa kami jadikan inspirasi ke depan supaya mungkin pertandingan-pertandingan yang Super Big Match lainnya mungkin secara pengamanan, secara koordinasi mungkin caranya akan seperti ini. Dengan hasil kekalahan tersebut, PSIS menempati peringkat 13 pada klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan mengantongi 35 poin.
Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah memburu pelaku perampokan di Cilacap dengan membentuk tim khusus dan bekerja sama dengan Polda Jawa Barat. Aksi perampokan yang menimpa sebuah toko terjadi pada Senin siang. Selain membawa kabur uang 100 juta rupiah, pelaku juga menembak 2 orang dengan menggunakan senjata api. Peristiwa perampokan menimpa sebuah toko yang terjadi di Desa Kaliwungu, Kedungrejo, Cilacap pada Senin siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Aksi perampokan yang sengaja direkam warga berdurasi 2 menit 50 detik memperlihatkan pelaku berjumlah 3 orang. Dalam rekaman juga memperlihatkan pelaku melakukan penganiayaan dan penembakan terhadap 2 orang, yakni Nasirun pemilik toko dan tetangganya Gunawan. Usai melukai kedua korban dan mengambil uang 100 juta rupiah, para pelaku langsung kabur ke arah Jawa Barat. Untuk memburu ketiga pelaku perampokan bersenjata api, Polda Jawa Tengah juga membentuk tim khusus dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat. Selain menerjunkan personil di lapangan, Polda Jawa Tengah juga melibatkan tim IT untuk melacak keberadaan pelaku. Dari Polda maupun Polres Cilacap, kita sudah melakukan penyelidikan dan kita koordinasi dengan Polda Jabar. Kita duga bahwa pelaku melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah, sehingga kita berkoordinasi dengan Dirkrimum Polda Jabar, kemudian juga tim kita, tim IT juga sedang bergerak. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa terungkap pelakunya. Sementara itu, kedua korban Nasirun dan Gunawan terkapar akibat tembakan di kaki dan paha. Kedua korban tersebut saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga saat ini kasus perampokan yang melukai 2 orang di Cilacap masih dalam penyelidikan tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Barat. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang tenggat waktu yang ditentukan pada 1 April 2023, pembangunan jembatan Juwana terus dikejar. Kini para pekerja tengah melakukan pengaspalan bahu jembatan agar nantinya dapat dilakukan open traffic pada tanggal 1 April mendatang. Terhitung sisa 1 hari proses pengerjaan jembatan Juwana. Jembatan yang ditargetkan rampung pada 1 April mendatang tersebut kini mulai dilakukan pengaspalan. Meski begitu, saat ini terdapat kekurangan di blinder dan wiring jembatan yang rencananya besok akan dilakukan pengujian. Tak hanya itu, jembatan dengan panjang 80 meter ini juga tengah dilakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum yang tersebar di 6 titik. Hernowo Indra Wijaya selaku Construction Manager mengungkapkan bahwa sebenarnya pengerjaan jembatan ini tak menemui kendala yang berarti, baik dari segi sumber daya, alat, maupun bahan. Namun hanya saja proses finishing jembatan menurutnya cukup memakan waktu lama. Hingga kini pihaknya mengaku belum mengetahui kapan akan diresmikannya jembatan ini, namun meski begitu, tim dari PT Bukaka terus berusaha mengejar target di tanggal 1 April mendatang. Hernowo juga akan berkoordinasi kepada pihak Dinas Perhubungan dan Satlantas Kabupaten Pati untuk melakukan rekayasa jalan yang diberlakukan ketika uji coba yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 April mendatang. Saat ini kita akan melakukan pengaspalan. Kekurangannya masih di blinder sama wiring. Mudah-mudahan hari Senin selesai. Besok kita lakukan EJ, terus kemudian untuk saat ini kita juga sudah melakukan pemasangan PCU, terus menunggu marka. Mudah-mudahan di hari apa ya, tanggal 1 Pak? 1. Iya. Tanggal 1 mungkin malam ya Pak ya, kita akan melakukan untuk uji coba. Jembatan Juwana yang mulanya memiliki lebar bahu jalan 7 meter ini kini diperlebar menjadi 9 meter. Tak hanya itu, jembatan ini juga lebih ditinggikan guna akses kapal nelayan yang melintas di sekitar jembatan. Hernowo juga menambahkan,
Setelah adanya open traffic, nantinya akan ada penutupan jalan sementara selama 6 jam. Untuk dilakukan pemasangan struktural health monitoring system, yaitu metode pemantauan secara terus-menerus dan real-time supaya struktur jembatan dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik sesuai dengan umur jembatan yang direncanakan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.